Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita awali dengan berdoa. Allah Tuhan kami yang bertahta dalam sorga, kami bersyukur berterima kasih atas perlindungan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Malam ini di mesbah keluarga kami mengundang kehadiran Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu ini, dan bahkan kami rindu Engkau berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Supaya dengan demikian, di dalam kehidupan kami ini boleh memantulkan terang yang daripada-Mu itu. Berkatilah kami beserta dengan pemirsa semuanya. Berkati keluarga kami, anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 26 September 2024 dengan judul Pergilah ke seluruh dunia. Sebelumnya, bacalah Markus 16 ayat 14 sampai 20. Ayat 14 katakan, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17 katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Apakah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika dia menampakkan diri kepada mereka? Dan apakah arti perkataan ini bagi kita saat ini? Perkataan pertama Yesus kepada murid-muridnya hanya dicatat dalam wacana, tidak langsung dalam Markus 16 ayat 14. Dia menegur mereka karena ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Pertanyaan tentang ketidakpercayaan ini bukan sekedar satu masalah modern. Seperti yang telah kita lihat, murid-murid Yesus yang mula-mula bergumul dengan kepercayaan mereka. Tertulis juga di Matius 28 ayat 17 dan Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Dan mereka bersama-sama dengan Yesus dalam mewujudkan manusia dan menyaksikan berulang kali mujizat. Namun, oleh berbagai bukti, dia menunjukkan kepada mereka realitas kebangkitannya. Kemudian, kesaksian mereka dipadukan dengan bukti-bukti yang dirangkum dalam pelajaran hari Senin, membentuk sebuah landasan yang kokoh bagi iman. Yesus kemudian menugaskan murid-muridnya untuk membawa Injil ke seluruh dunia. Perintahnya sangat luas. Mereka harus pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Yesus kemudian menjelaskan hasil pekerjaan mereka dalam hal suka dan duka. Orang percaya akan diselamatkan. Orang yang tidak percaya dihukum.
Yesus juga menjelaskan tanda-tanda yang akan menyertai pekerjaan para murid mengusir setan-setan, berbicara dalam bahasa baru, perlindungan dari bahaya, dan menyembuhkan orang sakit. Beberapa orang salah menafsirkan Markus 16 ayat 18 sebagai sebuah penegasan bagi umat Kristiani untuk menunjukkan iman mereka dengan merenggut ular berbisa. Tindakan lancang seperti itu tidak diperbolehkan di sini. Apa yang Yesus sedang terangkan adalah perlindungan ketika seseorang terlibat dalam misi. Seperti pelayanan Paulus bagi orang lain, seperti dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 3-6. Tentu saja Alkitab tidak mengajarkan bahwa orang Kristen akan selalu terlindung dari bahaya. Kadang-kadang Allah melihat perlu melakukan sebuah mujizat untuk memajukan pekerjaan Injil. Namun, terkadang orang Kristen menderita karena kesaksian mereka. Dalam keadaan seperti itu, kesabaran mereka merupakan tanda lain bagi orang-orang yang tidak percaya tentang kuasa iman. Lantas selanjutnya, setelah melakukan semua yang dia perbuat di sini, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah, tertulis di Markus 16 ayat 19. Yesus naik untuk duduk di sebelah kanan Allah, tempat kekuasaan tertinggi. Sebab Yesus telah menaklukkan semua kekuatan jahat. Perhatikan ayat terakhir. Meskipun mereka pergi ke segala penjuru mengkhotbahkan Injil, mereka tidak pergi sendirian. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Tertulis dalam Markus 16 ayat 20. Dia bersama mereka saat itu dan berjanji untuk bersama kita sekarang. Seiring kita melanjutkan pekerjaan yang mereka mulai, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Penghiburan apakah yang dapat dan harus kita peroleh dari janji ini ketika kita juga berupaya memproklamasikan Injil ke segala penjuru? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sangat indah pada malam ini. Kami boleh melihat banyak bukti-bukti bagaimana tentang kebangkitan. Bagaimana pekerjaan ini terus bekerja, berkembang. Dan biarlah terus ini disampaikan ke seluruh permukaan bumi ini. Supaya dengan demikian tidak ada penyesalan bagi mereka yang sudah mendengar tapi tidak bertobat. Tetapi yang kami rindukan, biarlah kami bersama-sama mengikuti firman-Mu untuk kebahagiaan kami dan untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.